bersihkan menggunakan air yang mengalir supaya cairan kimia yang tadi ada itu terlepas dari bilah. Kita bersihkan semua pakai air yang mengalir. Oke, kita bersihkan juga. Kemudian kulit dari jeruk ini bisa kita gunakan untuk menggosok sisi bilahnya untuk memastikan. Bersihkan menggunakan air yang mengalir supaya cairan kimia yang tadi Oke, setelah selesai kita cuci pakai air jeruk tadi, kemudian kita siram pakai air mengalir ya bro, terus kita sabun. Setelah itu kita keringkan menggunakan tisu seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar kering. Kita biarkan kira-kira 15 menit. Kita pastikan sampai posisi bilah itu benar-benar terbebas dari air, baru bisa kita lakukan proses berikutnya, yaitu proses peminyakan atau diminyaki. Oke, mungkin beberapa teman ada yang bertanya ya mungkin ya, kenapa kok keris atau benda-benda pusaka lain itu selalu identik dengan kemenyan, dengan dupa atau lain-lain yang istilahnya menimbulkan pemikiran negatif ya. Sebenarnya keris ini sebenarnya adalah benda-benda yang mempunyai energi yang sangat kuat ya. Memang diciptakan seperti itu karena kita sendiri belum tahu dan nggak tahu ya dulunya keris ini dipakai untuk apa atau dipergunakan untuk apa fungsinya. Bisa jadi untuk ageman, sikepan, atau bahkan untuk alat perang atau yang sering dikatakan senjata perang, yang pastinya sangat berhubungan sekali dengan membunuh. Nah, benda-benda di alam itu bisa menyimpan residu atau kenangan waktu itu ya sampai sekarang. Jadi makanya kenapa kok ada dupa, ada menyan. Sebenarnya dupa atau menyan itu adalah sebuah benda yang terbuat dari kayu atau getah atau tumbuh-tumbuhan yang wangi, yang fungsinya sebenarnya adalah untuk menetralisir energi-energi negatif bro. Jadi sudah dari sejak zaman dulu nenek moyang kita menggunakan dupa, kemenyan, atau pewangian yang lain untuk menetralisir energi atau tempat-tempat yang beraura negatif. Jadi jangan diasumsikan yang negatif juga. Maksudnya
ketika kita menyalakan dupa atau kemenyan itu dianggap sebagai kita ngasih makan atau menyembah atau terlalu mempercayai hal-hal yang berbau klenik. Itu enggak ya, jadi jangan salah tafsir. Oke, untuk langkah-langkah yang berikutnya adalah meminyai pusaka-pusaka tersebut. Sebelum kita meminyai pusaka ini, bro, pastikan dulu pusakanya benar-benar kering ya, supaya nggak ada karat lagi yang tumbuh nantinya setelah kita simpan. Untuk cara meminyakinya cukup sederhana sekali. Bisa pakai kuas atau alat yang bisa untuk meratakan minyak ini ke keris ya. Seperti ini. Kita minyaki secara merata. Kalau misalnya kalian lebih suka menyimpan pusaka yang tidak diwarangi, nah sebaiknya untuk peminyakan ini dilakukan rutin agar bilah kita tetap terjaga dari oksidasi dan korosi. Nah, setelah kita minyaki, kita diamkan beberapa menit untuk memastikan minyak itu masuk ke pori-pori besi. Usahakan kalau sudah diputih gini ya, berhubung kita nggak ada sarung tangan, usahakan kalau kalian punya sarung tangan memegang wilah yang sudah diputih, jangan pakai tangan kosong atau tangan telanjang, nggak pakai sarung tangan. Karena tangan sendiri mengandung zat asam yang dapat menimbulkan karat datang kembali. Oke lur, setelah beberapa menit kita biarkan sampai minyak meresap, kira-kira kita keringkan kembali dengan tisu, karena minyak terlalu banyak juga bisa merusak wilah ya. Kita keringkan sampai kita benar-benar merasa wilah ini udah cukup kering. Kita taruh lagi, kita angin-anginkan sebentar untuk memastikan bilah ini benar-benar kering sebelum proses selanjutnya.
Nah, untuk kalian yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk selalu merawat bilah, kalian bisa menggunakan teknik mumifikasi atau membungkus bilah dengan plastik. Nah, biasanya saya gunakan plastik ini, bro, plastik wrap. Caranya cukup sederhana, kita tinggal membungkus bilah dengan plastik. Nah, cara seperti ini, bro, cukup simpel untuk kalian yang ingin bilahnya tetap terjaga dari karat. Karena wrapping ini adalah satu cara yang benar-benar efektif ya untuk mencegah udara masuk atau oksidasi. Nah, kalian bisa menyimpan wilah atau bilah kalian semua sampai beberapa bulan atau beberapa tahun tanpa menimbulkan karat yang sangat aktif. Nah, kira-kira seperti ini, bro. Nah, setelah dipakaikan plastik wrap ini, kalian bisa dengan aman menyimpannya di tempat pusaka kalian. Oke, demikian mungkin sedikit sharing tentang merawat pusaka, membersihkan. Barangkali kalian yang punya cara atau teknik yang lebih bagus, monggo silakan ditambahkan di kolom komentar ya, bro, supaya teman-teman kita bisa saling belajar dan tetap mempertahankan budaya Nusantara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, 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 sagung dumadi.